Ini pada prinsipnya, ini tadi kemarin itu terjadi luapan sungai. Sebetulnya bukan banjir bandang kalau di Subang, ini luapan sungai yang memang kemarin itu luapannya dari sungai sini. Cuman memang kemarin ini harus diklarifikasi. Ada yang apa? Banjir bandang. Ada yang membuat image seolah banjir bandang. Sebetulnya itu mengambil video sungai apa yang di bawah ya, Sungai Cikaruncang disandingkan dengan kejadian di sini. Tapi kalau yang di sini itu pada prinsipnya bukan banjir bandang, tapi luapan sungai. Jadi sungainya solokan, malah solokan itu ada sampah mangpet, akhirnya dan air dari atasnya deras, akhirnya tidak tertampung dan melebar, meluap sehingga mengenai beberapa rumah. Yang hari ini kita sudah cek, kita pastikan ada 5 rumah ya yang terdampak serius, sisanya terkena dampaknya saja. Nah, maka dari itu tadi insya Allah hari ini kita pasang bronjong juga, sedang di perjalanan 50 ya, 50 bronjong nanti untuk membuat peninggian sehingga nanti andai kata hujan lagi, deras lagi, airnya bisa tertahan, jadi tidak melebar lagi ke kiri ke kanan ke rumah warga. Jadi pada prinsipnya mudah-mudahan, tapi tetap kita harus sama-sama tetap siaga karena cuaca akhir tahun sedang seperti ini. Kita sama-sama waspada agar tidak ada lagi kejadian-kejadian banjir maupun longsor di Kabupaten Subang. Tapi kita tetap, saya pun mensiagakan Pakalak 24 jam harus standby terus, pantau terus debit air. Karena yang kita takutkan, sama-sama tahu yang kita takutkan, jangan sampai di daerah atas ini hujan tidak berhenti, nanti yang terkenanya ke daerah Pantura. Itu yang harus kita antisipasi. Tapi alhamdulillah dengan adanya Sadawarna, hal itu sekarang bisa terurai. Mudah-mudahan tidak ada lagi hal. Untuk warga terdampak kita berikan bantuan. Hari ini kita datang, kita berikan bantuan. Nanti pun kita rumah-rumahnya yang rusak kita data, kita cek, nanti akan kita perbaiki. Jadi kita pun dari kemarin sebetulnya udah dari jauh-jauh hari kita sudah sempat apel bencana juga bahwa ini kita Forkopimda khususnya di Kabupaten Subang concern tentang hal ini karena Kabupaten Subang kan menjadi salah satu di Jawa Barat potensi rawan bencana ya. Dengan kemarin kita sudah rapat, kita sudah menyampaikan dan ada beberapa potensi yang sampai hari ini akan kita coba waspadai. Salah satunya banjir, lalu juga longsor. Itu hal yang tidak bisa diprediksi kalau longsor. Tapi kita menyambut akhir tahun ini, kita betul-betul standby, kita betul-betul waspada. Dan kemarin pun ada Pak Kapolda hadir bahkan ke Kabupaten Subang untuk memitigasi langsung bagaimana kesiapan Kabupaten Subang dalam menghadapi cuaca akhir tahun, iklim akhir tahun yang sudah mulai terasa lah, mungkin sama teman-teman sekarang sudah mulai terasa. Tapi insya Allah kita semua, karena kita pun dibantu dengan seluruh unsur, Forkopimda, Polres, Kodim, lalu DPRD, Kejaksaan dan lain-lain, kita komitmen dan kita mau tidak mau, karena bencana mah tidak ada yang mau ya. Betul. Cuman kita secara kekuatan Forkopimda Kabupaten Subang sangat siap dan sangat akan merespon cepat setiap kejadian, setiap bencana apapun yang terjadi di Kabupaten Subang. Untuk ini kan viralnya karena masyarakat itu yang mau ditegaskan kepada masyarakat. Iya, jadi saya sampaikan juga ke masyarakat, tolong kita harus waspada. Segala bentuk macam kejadian harus segera tersampaikan. Alhamdulillah dengan adanya medsos sebetulnya kejadian apapun itu jadi cepat. Tapi saya nitip juga ke masyarakat, jangan juga mempelintir urusan-urusan seperti ini. Jadi kasihan juga, kita kan jadi kaget semua. Dan bahkan tadi ini saya sebelum nyampe ke sini, makanya saya agak kesorean, saya rapat dulu sama Menko PMK, menyampaikan, menanyakan kondisi, membahas ini khusus Subang tadi dengan KBB, khusus Subang dengan KBB. Jadi saya juga mohon bantuannya kepada masyarakat, setiap kejadian apapun tolong laporkan, tapi jangan dipelintir, jangan di hiperbola. Sehingga banjirnya di sini, luapan sungai di sini, ngambil footage aliran airnya sungai yang di bawah. Itu mah sungai besar, memang besar. Jadi kesannya seperti di Subang banjir bandang, padahal di Subang ini saya tegaskan bukan banjir bandang, tapi luapan sungai. Luapan solokan, bahkan bukan sungai. Luapan solokan mengenai rumah warga, dan memang ada warga yang terdampak, tapi itu tidak seperti yang divideokan oleh salah satu masyarakat itu
sehingga airnya seperti, mohon maaf, seperti kejadian di Padang. Jadi disanding-sandingkan seperti kejadian di Padang, tapi alhamdulillah dan kita sangat bersyukur dan mudah-mudahan tidak ada lagi seperti ini ke depannya. Insya Allah Kabupaten Subang dijauhkan, semoga dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Dan saya menghimbau, dan nanti juga saya akan panggil kepala desanya dan coba kita koordinasikan. Saya menghimbau juga untuk masyarakat yang mau wisata ke sini, tolong ditahan dulu. Jangan sampai nanti ketika lagi di tengah-tengah, jauh kemana-mana, tiba-tiba hujan besar, ada longsor atau ada apapun, itu kita sangat meminimalisir itu. Nanti saya akan menginstruksikan kepada jajaran untuk sementara sampai cuaca normal lagi, sampai cuacanya membaik, saya rasa lebih baik ditutup dulu lah. Jangan sampai, karena harga nyawa lebih mahal dari apapun. Pak Bu, satu lagi, Pak Gubernur tadi pagi akan merelokasi warga yang terdampak. Ya. Seperti apa langkah relokasi dan tempatnya akan kemana, Pak? Jadi tadi kan karena Pak Gubernur belum melihat langsung, Oh, nanti sekarang pun saya akan koordinasi dengan Pak Gubernur, akan saya sampaikan kondisi realnya seperti apa. Namun tadi ketika kita melihat ke lapangan, sebetulnya yang dibutuhkan bukan relokasi, tapi bagaimana penataan solokan itu sehingga airnya tidak sampai melebar lagi jika ini. Dan alhamdulillah antisipasinya langsung kita laksanakan hari ini. Kita menyiapkan 50 bronjong untuk menaikkan pembatasnya, tanggulnya, sehingga nanti ketika hujan deras airnya tidak meluap lagi kemana-mana. Ini sedang kita koordinasikan dengan Pak Gubernur, tapi kita juga tetap akan melihat bermacam segi sudut pandang agar memang betul-betul yang dilakukan di sini tindakannya memang tindakan yang tepat. Kalau teman-teman tahu, ini saya sampaikan juga ya, daerah selatan mulai sekarang di zaman kepemimpinan Pak Gubernur dan saya, kita membatasi penambangan di daerah selatan. Bahkan di tata ruang kita akan kita rubah semua bahwa daerah selatan ini tidak boleh ada penambangan. Karena apa? Nanti yang terkena dampaknya masyarakat. Jangan sampai harus nunggu seperti di Padang dan di Aceh dulu. Saya tidak mau. Saya tidak mau kita harus menunggu seperti di Padang dan di Aceh, harus ada kejadian yang luar biasa dulu baru semuanya introspeksi diri. Tapi kita harus dari sekarang antisipasi, karena memang betul daerah selatan ini resapan hujan, sehingga ketika di sininya nanti ada pembabadan liar, ada penambangan, nanti yang kasihan bukan masyarakat selatan, tapi bahkan masyarakat yang di bawah, daerah di Cijambe, Tanjung Wangi itu yang akan kena Tapi di dampaknya. lapangan masih ada yang sembunyi-sembunyi. Masih ada, Bu. kalau masih ada, tunjukkan ke saya, kita tutup. Nah, ada Pak Kapolres juga, kita sudah komitmen dengan Pak Kapolres, dengan bahkan Pak Kapolda ya, Pak Kapolres menginstruksikan kemarin ke kita waktu ada kunjungan ke sini, kita tutup semua galian-galian yang ilegal, apalagi yang perusahaan. Iya. Kemarin saya baru Pak Bu, viral. izin satu lagi terkait ini kan desa-desa di Kecamatan Cisalak sudah punya organisasi Desa Tangguh Bencana kira-kira gitu kan. Ini organisasi yang dibentuk untuk upaya mitigasi bencana bekerjasama dengan BPBD. Ya. Kira-kira dukungan seperti apa yang akan didorong oleh Pemda terkait dengan destana yang ada di setiap desa di Kecamatan Cisalak? Ya, nanti kita akan koordinasikan dengan BPBD khususnya bahwa kita menyambut baik adanya itu, karena itu nanti akan bisa menjadi kan sistemnya relawan ya. Iya. Dan kita sangat butuh bantuan dari mereka, karena kan gini, BPBD tidak selamanya ada di selatan. Betul. Kadang ada lagi standby-nya di bawah atau standby-nya lagi di Pantura. Memang kita perlu kesadaran dari masyarakat sekitar, sehingga ketika ada kejadian sesuatu itu bisa direspon cepat, percepatan laporan, percepatan tindakan, percepatan penanggulangan, dan kita akan support full, kita akan dukung. Nanti kita mungkin akan memanggil rekan-rekan itu, kita sampaikan apa saja kebutuhannya, apa yang diperlukan. Nanti insya Allah pemerintah daerah Kabupaten Subang akan membantu mereka. Oke.